Kesenian ketoprak bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang penuh nilai sejarah dan filosofi kehidupan. Di tengah gempuran budaya modern, seni tradisional seperti ketoprak perlu terus dijaga agar tidak hilang di telan zaman. Lewat cerita, musik, dan dialog khasnya, ketoprak menjadi cara unik untuk mengenalkan kearifan lokal kepada generasi muda. Nah, bagaimana perjuangan para seniman dalam merawat kesenian ini di era sekarang? Yuk, kita simak obrolan bersama seniman ketoprak di podcast tematik episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa setia podcast tematik RRI Purwokerto? Senang sekali di episode kali ini ada saya Priyo menyapa Anda dalam perbincangan inspiratif seputar budaya dan juga kearifan lokal. Kali ini kita akan membahas tema tentang menjaga warisan budaya melalui ketoprak. Sebuah obrolan menarik seputar eksistensi seni pertunjukan tradisional ketoprak di era digital ini sekaligus semangat komunitas budaya dalam menjaga agar tetap hidup di tengah masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial yang sangat berkompeten di bidang seni pertunjukan ketoprak ini yang sudah mengetahui banyak seluk-beluk tentang seni ketoprak ini. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Yusmanto SSN MSN selaku pemilik Sanggar Seni Sekar Santi dari Karangjati Susukan Banjarnegara. Assalamualaikum Pak. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah gabung. Terima kasih undangannya juga. Oke, luar biasa. Terakhir ketemu waktu Bapak masih di Itali ya. Iya. Kita sempat ngobrol lewat Zoom ya. Iya. Luar biasa, sudah sampai ke Itali ya. Oleh-olehnya mana nih Pak? Oleh-olehnya Waras Slamet. Oke. Ya, dan kita punya channeling di mana-mana. Iya, dan pastinya nanti ada sedikit cerita ya dibagikan Iya, ke pasti. pendengar dan pemirsa ya. Ya, kebetulan besok tanggal 20, 21 juga kita ada tamu dari Belgia. Wow, luar biasa. Oke, dan tidak kalah luar biasanya di samping kanan Pak Yusmanto ada Bapak Wahyudi SH selaku Ketua Paguyuban Ketoprak Wahyu Kencana yang sudah lama aktif dalam dunia kesenian tradisional. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa ketemu lagi. Sama juga saya. Terima kasih nih Ya. diundang di podcast RRI. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Pak Wahyudi Ya. juga ini seorang ayah yang hebat ya. Iya, pasti. Karena putranya beliau jadi dalang cilik Dalang cilik. yang prestasinya udah nasional. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa, ini sebuah kebanggaan. Saya termasuk penggemar dan pengagumnya. Wow. Iya, dari putranya ini, Mas Putra itu namanya luar biasa. Oke. Terima kasih, Mas. Baik, ini biar lebih akrab kayaknya saya ngobrolnya panggnya Kang Apa aja lah saja, ya. ya silakan. Kang Yus, Kang Iya. Yudi gitu ya. Karena Iya. ya kita biar membumikan istilah sapaan orang Banyumas ya. Ya. Kita kan Siap. warga Banyumas nih. Setuju. Dan apalagi acara ini selain didengarkan di wilayah Purwokerto, pastinya yang nonton di YouTube kan seluruh Indonesia Iya. ya. Oke. Baik, kita mulai saja ya ngobrolnya ya. Saya ke Kang Yusmanto dulu nih. Oke. Kang Yus, kalau bicara soal ketoprak nih, pasti banyak kan yang langsung mungkin teringat ketoprak itu seni pertunjukan dari daerah wetan lah ya, daerah Jawa bagian timur, misalnya kayak Surakarta, mungkin Yogyakarta. Nah, mungkin sedikit cerita sejarah ketoprak sendiri akhirnya bisa sampai ke Kabupaten Banyumas khususnya ini seperti apa nih? Oke, begini. Jadi ketoprak itu sebenarnya kan kesenian rakyat, warisan dari masyarakat di wilayah Klaten dan sekitarnya. Oh, Klaten ya? Ya, yang ketika 1755 terjadi perang perjanjian Giyanti dan Mataram dibagi dua menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Ini ketoprak diadopsi menjadi bagian dari kultur Yogyakarta. Oh, Berkembang di daerah Yogyakarta seperti Sleman, Bantul dan sekitarnya seperti itu. Jadilah ketoprak Mataram pada waktu itu. Istilahnya ya? Iya, ketoprak Mataram. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarahnya tahun 1971 ketika pemilu yang mengawali kekuasaan Orde Baru, Iya. yang kemudian 1973 ini diterbitkan GBHN yang di dalamnya ada klausul tentang kebudayaan nasional. Setiap daerah diwajibkan untuk menggali berbagai ragam kearifan lokal untuk dijadikan
puncak-puncak kebudayaan daerah. Oke. Lah untuk kultur Jawa ini dimunculkan selain kesenian-kesenian lokal setempat, ini juga kesenian keraton. Iya. Melalui Kodam Patimodigoro dan korem-korem di wilayah kerja Kodam Patimodigoro itu mulai diperkenalkan berbagai ragam kesenian keraton. Wayang kulit kayak Surakarta, kayak Yogyakarta, kemudian ketoprak, Mataram, wayang orang Surakarta, ada tari-tarian, wirengan, langan Mandrawanaran dan lain-lain. Itu dikembangkan lewat korem-korem, termasuk Korem 071 Banyumas yang memiliki wilayah mulai Banyumas, Banjar, Cilacap, Purbalingga sampai dengan Pekalongan, Pemalang, Brebes, Tegal itu. Lah mulai saat itulah masyarakat di Banyumas ini lebih dikenalkan dengan Ketoprak Mataram. Oke. Nah, melalui kekuatan angkatan bersenjata itu ABRI ini ada lembaga namanya lembaga urusan moral, URIL dan Urhijah, urusan kesejahteraan. Melalui URIL dan Urhijah inilah berbagai ragam kesenian keraton dari Surakarta Yogyakarta ini dikembangkan di masyarakat. Yang salah satunya adalah Ketoprak Mataram yang pada waktu itu secara formal kerjasama dengan RRI Purwokerto, kemudian ada siaran secara rutin pada malam Jumat dan pada hari Minggu siang, dan itu dilakukan oleh tentara-tentara dan polisi. Paling tidak pada waktu itu ada 3 semalan grup ketoprak, yaitu Karya Budaya, Kencana Jaya, dan Swala Budaya. Nah, ini ketiga-tiganya memiliki jadwal tetap siaran di Purwokerto. Sementara di masyarakat ini ada ketoprak tobong yang berpindah-pindah dari satu desa yang lain. Biasanya di lapangan itu ya Pak ya? Iya, di lapangan desa, di tempat-tempat fasilitas Kalau itu umum, saya dulu waktu seperti itu. kecil sempat menang itu Pak. Saya pernah diajak nonton sama orang tua saya dulu tuh di lapangan. Terus nanti kita bayar tiket kan kalau karcis. Iya, dulu kalau karcis. tidak salah ya. Iya, karcis. Lah itu Iya. sejak tahun 73. Itu 73 masuk Banyumas ya? Iya. Jadi program yang dicanangkan oleh Kodam Patimodigoro melalui korem-korem dan kodim-kodim sampai koramil-koramil di wilayah kecamatan itu mulailah masyarakat di wilayah Banyumas mengenal ketoprak lebih dekat. Ya. Dan banyak seniman-seniman Banyumas yang menjadi seniman ketoprak. Oke. Baik sebagai pengrawitnya, sebagai wayangnya, pelakunya, pemain ketopraknya, sebagai sutradara, sebagai tukang kerek kelir, sebagai tukang dan lain-lain. Ya, seperti itu. Oke, jadi sejarahnya cukup panjang ya, dan Iya. RRI sangat berperan ternyata dari Sangat, awal saat ketoprak ini dibawa ke Banyumas Ya, ya. bahkan sampai sekarang kan Sampai sekarang masih ada iya. siaran di RRI. Meskipun mungkin yang Frekuensinya terbaru mungkin belum aja kita masih kadang-kadang masih putar yang versi lama. Mungkin semoga nanti ada perbaharuan lagi supaya nanti masyarakat terutama generasi Z nih biar pada tahu ya. Kalau saya kan generasi milenial nih Pak, dulu masih menangi yang pertunjukannya langsung live tahun 90-an itu Pak. Kalau sekarang kan udah jarang kan, gitu. Malah nggak ada ya. Oke, saya ke Pak Kang Yudi nih. Kang Yudi kan Ketua Paguyuban Waju Kencana. Otomatis ini Paguyuban Ketoprak yang ada di Banyumas. Kalau boleh tahu awal mula Waju Kencana berdiri kapan nih Kang? Sebenarnya sih saya bukan ketua tapi kayak ketua panitia reuni gitu. Oh, baik. Kayak ketua panitia reuni karena pada saat itu para awak ketoprak itu kayak kayak anak ayam kehilangan induknya gitu. Oke. Karena kondisinya memang saat itu ketoprak sudah sepi gitu. Mati suri lah kalau bisa dibilang. Mati suri. Ya. Nah, kebetulan saya waktu itu jadi ketua Papanmas itu Paguyuban Pranoto Coro. Dan sebagian dari anggota Papanmas itu ada yang memang orang-orang ketoprak gitu. Pemain ketoprak. Pemain ketoprak cuma karena mungkin ketopraknya sepi dia beralih profesi sambil mengisi waktu lah gitu. Itu kan banyak yang jadi juru begal, jadi cucuk
Lampa itu kan banyak. Nah, di situ kemudian muncul gagasan untuk membuat satu grup namanya Wahyu Kencana. Wahyu untuk katanya ngambil dari nama saya, Kencana itu Mas. Oh, Mas. baik. Jadi Wahyunya tuh Iya, dari iya. namanya Kang Yudi, ini nama Iya, bapaknya Yudi. Wahyudi, Iya. jadi Iya. diambil. Iya, itu Oke. yang memberi nama malah sudah almarhum itu, Lonjong itu dulu. Itu Oh, pelawak bagus itu, lucu. baik. Berarti tapi sampai sekarang masih eksis ya, Kang? Masih. Masih sering kumpul-kumpul gitu anggotanya? Ya masih sih, sering Masih. komunikasi gitu. Kalau terakhir pentas kapan itu, Kang? Pentas, kalau yang grup saya itu ya yang pentas di RRI itu yang waktu itu bareng Pak Husen itu yang Oh. di pelataran itu. Waktu Bupati yang dulu ya? Iya. Oke, masih sempat ya. Tapi sejauh ini misalnya di luar itu pernah ditanggap di mana? Di tempat saya waktu saya hajatan pernah. Pernah ya, Pak? Yang lain-lainnya kemarin saya dengar juga ada event-event dari Pemda tapi bukan grup saya yang. Oh baik, tapi intinya selain grupnya Kang Yudi, ada grup lain di Ada. Banyumas yang juga masih eksis, Masih meskipun eksis. mungkin frekuensi tampilnya Berkurang. sudah jarang berkurang gitu ya. Tapi sebenarnya masih ada lah ya. Iya. Dan uniknya itu grup lain pun personilnya ya Itu aja. aja. Kadang nyapu apa? Iya. Mungkin yang anggotanya paguyubannya Kang Yudi juga Iya. diminta tolong untuk Iya, grup lain gitu ya. Kang Beda ya? Enggak. manajemen. Iya. Lalu Kang Yudi ada sih apakah ada perbedaan gitu kayak pementasan ketoprak zaman dulu sama yang sekarang gitu? Jadi kalau menurut pengamatan saya itu ya, Mm-mm. yang saya alami juga, itu sejak munculnya ketoprak humor di RCTI kalau Oh, nggak iya. salah waktu Iya. itu. Salah satu TV swasta lah ya. Oke. iya, sorry. Nggak apa-apa. Itu kan jadi ketoprak kayak dibuat plesetan. Nah, Oke. sejak itu ketoprak ini Nggak serius dibikin nggak gitu. terlalu serius Oke. gitu. Padahal kalau yang ketoprak yang pakem Mhm. itu kan adegan pertama di keraton, terus Iya. setelah gending pembuka selesai kan biasanya bagai binaginya pakai bagai tembang. Pakai tembang. Nah, itu sekarang enggak, jadi dialog secukupnya, langsung keluar ada pertarungan Langsung atau ada konflik lawak gitu ya. atau ada lawaknya. Itu Maksudnya yang ditunggu-tunggu dagelannya juga. To the point gitu ya. Iya. Nggak basa-basi lah ya. Iya. Langsung pada mungkin klimaksnya lah. Iya. Pakemnya udah ditinggalkan gitu ya Pak? Kalau bisa dibilang Ya atau sebenarnya bagaimana? sih enggak 100% ditinggal, cuma apa ya, istilahnya Struktur, menyesuaikan penonton ya. struktur sajiannya jadi Iya. berubah. Oke, karena memang kan orang sekarang kayaknya pengennya hiburan tuh yang Serba fresh cepat, gitu iya, ya. yang Kalau yang simple, serius iya. kayaknya orang nanti Iya. pada pergi ya kan. Jenuh kok gimana. Oke. Kalau ketoprak ini kan ibaratnya memadukan beragam kesenian ya kan. Maksudnya ada karawitannya, ada olah suaranya kan, Tembangnya. nembangnya ada, terus gerak tubuhnya kan tarian, terus mungkin ada bela dirinya juga Bela kan? diri Itu kan harus wah, itu bisa yang, kan Kang? Itu susah itu- ya Kang? Ya itu kalau di grup ketoprak itu namanya tukang kepruk gitu. Istilahnya. Iya, tukang Istilahnya tukang kepruk. kepruk. Iya, itu yang tukang berantem itu. Oke. Itu paling repot, paling berisiko tapi amplopnya paling kecil. Oh, apa ya Kang? Iya. Iya. Oke. Iya, itu kasihan sebenarnya nih. Resikonya kan waduh, pakai salto kalau panggungnya keras apa Bisa enggak? cedera fisik ya. Iya. Oke. Dan itu nggak pakai stuntman ya Kang ya? Enggak, Itu enggak. real ya Kang ya? Adegannya juga real ya Kang? Iya, itu kalau pemain ketoprak Purwokerto itu nggak kalah dengan yang Dari Jogja, yang di ketoprak humor itu. yang di TV Iya, misalnya. itu nggak kalah itu penampilannya udah kayak film laga itu udah. Oke. Berarti memang itu ibaratnya kalau ada kesalahan adegan Ya ya fatal. ya fatal ya Iya. memang. Makanya harus latihan gitu ya Oh Kang? iya, itu Tapi latihan pasti ada selalu. trik-trik. Ada trik gitu ya. Pasti. Misalnya mukul jangan sampai kekencengan nanti lawan mainnya Iya. kena pukul beneran gitu ya. Itu gerak-gerakannya kan udah sama-sama saling ini. Itu paham. sebenarnya Itu diperlukan koreografi kan Kang? maksudnya? diperlukan keterampilan fisik, Ah, keterlatihan, iya. juga ada trik-trik tertentu Ada ya, seperti Kang, ya? pukulan pentungan itu bisa aja bambu sebenarnya Cacah-cacah. iya sudah Oh, Jadi cacah dipukul ke gitu. kepala nggak sakit. Jadi bukan bambu yang- utuh ya. Oh iya, Jadi kelihatan utuh tapi kita piak.
jadinya Itu teknik rasanya itu ini ya, trik untuk ya. triknya. Ini harusnya nggak usah dikasih tahu ya nanti. Kan jadi nanti nggak surprise lagi nih. Nanti kalau nonton wah itu bohongan gitu. Oke. Iya. Jadi, nah ini kan juga harus acting juga ya Kang? Iya. Berarti kan ini nggak mudah sebenarnya ketoprak itu banyak seni yang benar-benar kalau saya bilang itu apa sih masterpiece lah ya Kang. Maksudnya nggak semua orang Iya. bisa kan Kang jadi Iya, pemain pasti. ketoprak karena semuanya harus punya kemampuan tadi kan, nyanyi nembang bisa, acting bisa, nari bisa di dalam satu sebuah pertunjukan itu Kang. Iya. Dulu Kang Yudi dan teman-teman itu latihannya gimana? Apa berguru sampai ke Jogja, Klaten atau cukup di sini aja Kang? Enggak, kalau ketoprak itu apa ya, latihannya secara alami. Jadi kita lihat ke Oke. senior-senior kita, gitu, kita belajar dari senior. Seperti dulu waktu yang tadi diceritakan sama Kang Jus itu, yang Swolo Budoyo dan lain sebagainya, itu kan dulu ada pemain-pemain yang legendaris Iya. lah, itu wah Ya, luar biasa Pak aktingnya. Sugimin, Pak Rasam, Pak Rasam gitu. Itu aktingnya luar biasa. Jadi kalau ada adegan apa gandrung itu ya kayak yang denger juga ikut baper gitu. Ikut jatuh cinta Terhanyut, gitu iya, ya. Dan harus tahu Romantis gitu ya Kang? Iya. populernya ketoprak Peyang Penjol Sulia Iya. itu juga dari ketoprak. Oke, berarti beliau itu termasuk pelopornya ketoprak-toprok yang di Banyumas. Iya, Yang iya, Penjol. iya, senior lah. Senior. Bukan pelopor. Ya, Senior lah. Senior maksudnya yang dalam arti yang punya nama lah ya. Iya. Yang termasuk jadi orang tuh tertarik nonton ketoprak mungkin ya. Ya, Iya, dia yang lahir karena muncul di ketoprak toprak. Iya, Karena jadi- lawakannya lucu, akhirnya kan dia jadi punya nama. direkam Oke. untuk rekaman komersial. Dan terus itu apa? Tadi nambahin itu yang RRI itu, kalau pemain-pemain ketoprak yang sering siaran di RRI itu kalau di ketoprak tobong itu di situ ditulis. Misalkan Swolo Budoyo pengisi tetap siaran RRI Purwokerto iya. gitu. Itu sebagai apa ya? Kayak Kebanggaan ya Kang. kebanggaan Karena kan tersendiri dulu dan medianya nggak kayak sekarang banyak. enggak Media sosial ada TV Iya. segala macam. Dulu kan masih TV juga terbatas ya Kang ya. terbatas ya. Jadi kalau orang yang nggak bisa nonton di Topong, dengarkan di Dan RRI. di gitu RRI. kan. Terus mungkin Kang Jus ingat itu dulu ada tol goak, tol bak terbuka, Iya. tulisannya Dul Calang Iya. pengisi siaran tetap Nah, RRI Purwokerto. itu- Itu ditulis di wow, kol. Oh, gitu. itu Iya, itu mobil bak terbuka itu Iya, yang betul. keliling-keliling itu. Iya, Kan? Iya. itu dipakai buat ngangkut ya betul. Tapi ada tulisannya Dul Calang Betul. pengisi siaran RRI Purwokerto. Saking bangganya mereka. Dan itu Oke. tokoh antagonis yang paling luar biasa. Paling ya. luar biasa. Saat itu ya Iya, Kang. Iya. jadi pemain Oke. antagonis yang luar biasa. Pokoknya kalau dia lagi acting, orang pengennya nonjok dia. Saking Kalau zaman sekarang tuh mungkin tokoh-tokoh antagonis yang di sinetron itu Iya. kadang suka ada yang sampai orang sebel sama iya itu wah lu Tokoh Calang itu luar gitu ya. biasa ini. dulu juga seperti itu ya Kang. Ada, ya? ada. Di Kalau setiap grup tokoh-tokoh ada. yang protagonis itu kan Sugimin. Kayak yang baik-baik lah ya Kang. Iya, itu Pak Sugimin itu Kalau tokoh bahasa ketoprak roll. Istilahnya. Iya. Oke. Nah, ke Kang Yus nih. Kang Yus kalau melihat sekarang apakah masih banyak masyarakat yang tertarik gitu nonton ketoprak mungkin sepengetahuan Kang Yus? Terakhir Kang Yus. Kang Yus sanggarnya Kang Yus juga pernah terlibat di ketoprak nggak Kang? Oh, jadi gini, saya melihat mode kehidupan manusia itu kan circle. Iya. Ketika bosan melihat ketoprak akan melihat mungkin film. Iya. Bosan film nanti akan melihat tarian, akan melihat apa lagi terus seperti itu. Dan ini saya melihat ketika kita berbicara tentang ketoprak sekarang mati suri, belum tentu akan mati selamanya. Oke. Besok mungkin akan menjadi hidup hebat ketika ada kekuatan-kekuatan yang mampu menopang keberadaan. Oke. Siapa penopangnya? Pemerintah satu, kekuasaan, politik kekuasaan. Itu harus ada yang punya goodwill, niat baik. Kemudian yang kedua, seniman-seniman yang mau bersukarela, mengembangkan kreativitas, kemudian mau kerja keras seperti itu. Nah ini ketika mereka akan menemukan sebuah formula pertunjukan yang diinginkan oleh masyarakat, maka serta-merta akan hidup. Seniman akan menawarkan sesuatu. Ini loh aku punya karya, tawarkan. Ketika masyarakat suka tanpa disuruh, itu
akan menjoki dengan sendirinya, datang dengan sendirinya, membeli dengan sendirinya. Jadi kalau kondisi ketoprak masih seperti masa tahun 70-an, Iya. ya tidak akan berkembang sekarang. Karena masyarakat sekarang memang sudah tidak menjamani kehidupan masa itu. Oke. Kehidupan sekarang udah berbeda. Lah, inilah tugas seniman Ya. untuk berkreasi. Kang Yuti dan lain-lain. Oke. Ini membuat penawaran-penawaran lah. Mungkin kemasannya kali ya Kang, dibikin yang beda mungkin Ya, atau kayak alur bagaimana Kang? ceritanya tadi Betul. diantaranya itu. Iya. Mungkin ada apa ceritanya, kan kalau dulu kan ceritanya tentang ini ya, kerajaan-kerajaan ya Kang ya? Ini semuanya. Jadi Semuanya. kalau kita bicara berkesenian, ini kan keseluruhan elemen yang membentuk sebuah pertunjukan ini saling gayung bersambut. Mulai dari ceritanya, kemudian bagaimana membuat alur cerita, kemudian bagaimana aktingnya, siapa pemainnya, mau cantik-cantik, bagus-bagus, riasannya bagus, kostumnya bagus, kemudian entertainmentnya bagus, mungkin kelengkapan-kelengkapan seperti lighting, panggungnya audio, mungkin. panggungnya. Itu harus kreatif memberi tawaran. Oke. Harus ada inovasi ya Kang ya. Mungkin Iya, kalau pasti. dulu, kalau seingat saya dulu kalau yang Tobong kan dulu zaman era itu kan kita terkesan ya dengan background ya kan, background atau Clear. clearnya itu kan zaman dulu tuh digulung ya Kang ya, Iya. ganti-ganti setiap adegan, Iya. misalnya latarnya ceritanya di hutan, nanti Keraton. gambar hutan gitu kan Kang. Iya. Pas perang juga nanti ganti lagi, pas di kerajaan ganti clear. Nah itu kan dulu masih sangat manual ya Kang ya. Betul. Saya pernah lihat yang di belakang layarnya kan harus ada orang yang Ya. narik gitu Tukang kan. tarik. Dulu Iya. mikrofonnya aja digantung-gantung. Kalau sekarang kan kita ada canggih nih, ada Iya. yang. Nah mungkin Kang Yudi bisa kayak kasih tahu nggak sih misalnya, apakah sekarang udah ada inovasi ke arah situ dalam arti mungkin dari mulai satu mentasannya, panggungnya sekarang lebih modern, istilahnya tekniknya atau mungkin alat-alatnya, propertinya itu nggak kayak dulu atau gimana Kang? Kalau clear sih masih pakai ya, Kang? manual, Masih masih manual. manual. Terus paling tata lampu mungkin Kalau agak lampu mungkin lebih modern. lighting kan sekarang banyak Ya, yang lebih modern. modern ya Kang ya. Ya, sekarang kan Paling digital gitu. juga kan. Iya. Tinggal sorta cerut tuh. Terus bisa juga pakai videotron Kang misalnya. Iya. Pernah nggak Kang misalnya tampil ketoprak tapi backgroundnya pakai videotron tuh yang tinggal belum nyoba ya Kang ya. Itu tergantung anggaran itu. Iya, mudah-mudahan nanti ada yang nanggap. dengan Masalahnya budget itu yang kan sewanya per meter aja udah Nah, mahal udah sekarang. lumayan ya betul. Tapi ada ke arah sana ya Kang. Misalnya Harusnya harusnya ada kekuatan yang mau menopang support gitu ya Kang. Tadi saya Iya. kekuatan yang menopang. Moga-moga ya Kang nanti Nah, setelah dengar podcast ini pihak di luar sana tertarik lagi nih, ayo ngangkat ketoprak gitu ya Kang ya. Iya. Oke, yang penting Jadi- grupnya masih ada lah ya, eksis ya Kang Masih. ya. Kekuatan politik kekuasaan ini sangat-sangat penting dalam persebaran seni budaya apapun dan Oke. pada zaman apapun. Pada masa kolonial iya seperti itu, pada masa kerajaan zaman dulu seperti itu. Kenapa sastra pada era Majapahit, era Kediri itu sebelum hebat? Karena rajanya ada tuntutan itu seperti itu. Mataram juga seperti itu. Ketika sekarang kekuatan kepolitik kekuasaan hanya berbicara tentang ekonomi, Politik. ya GDP, tentang kondisi politik. Ya. Ini kesenian nomor sekian. Jadinya jadi terpinggirkan ya Kang Ya ya. pasti. Karena kita fokusnya sedang tidak di kesenian gitu ya. Nah, lah cuma kapan kita mau fokus? Nah, iya nih. Padahal yang namanya seni budaya ini kan satu mata rantai yang tidak terputus dari kehidupan masyarakat, Oke. dari kehidupan pribadi. Seorang dalam keadaan sesedih apapun, semenderita apapun, pasti berkesenian. Dan seni salah satu yang ini ya istilahnya apa sih ya? Menjadi hidup menjadi Iya, lebih jadi hidup. lebih hidup jadi lebih indah gitu ya Kang ya. Iya, seperti itu. Oke. Lalu untuk Kang Yudi nih, tantangan terbesar sekarang apa nih Kang untuk mengangkat seni ketoprak ini lebih dikenal luas masyarakat nih Kang? Ya, kembali lagi zaman ini. Jadi yang disampaikan oleh Kang Yus itu bahwa mungkin untuk zaman sekarang ini orang lagi fokusnya ke apa gitu. Oke. Jadi termasuk kayak ketoprak mungkin untuk generasi-generasi muda ini ya
nggak tahu, bahkan mungkin nggak tahu ketoprak. Padahal kalau mau survei, itu RRI mau survei, kalau Iya. untuk orang seusia saya, pasti menginginkan ketoprak hidup lagi. Betul, ya kadang Itu saya juga saya berani kalau jamin siaran itu. ada yang Iya. masih request, Iya, masih ya itu ingin masih dengar kadang-kadang saya lagi juga gitu. dan tanya itu kok Heeh. ceritanya nggak ganti-ganti. Iya gitu kan. Nah itu artinya sebenarnya ada kesempatan untuk itu, jadi tinggal peluangnya lah. Sementara para pemain ketoprak itu sendiri kan punya keterbatasan Kang Yus. Jadi mereka ya memang ibaratnya orang yang butuh ditolong. Kalau urusan berkreasi sih saya yakin mereka masih punya ini ya, kreasi, iya. kreasi inovasi, saya yakin Iya, mereka masih ini ya, iya. masih cemerlang ide-idenya Cemerlang, gitu ya Kang terus ya. semangat mereka, semangat mengabdi ke kebudayaan, Masih ke tinggi ya kesenian Kang ya. itu sangat tinggi. Contohnya aja misalkan ada pentas ketoprak. Saya itu cukup ngontak 1-2 orang, itu bisa satu kabupaten kumpul. Iya. Betul. Iya. Itu dan mereka semangat dan bukan karena amplop. Iya, Bukan karena karena amplop. kecintaannya Iya. pada ketoprak ya Kang. Kayak malah lebih ke pengabdian ke Seni seni gitu ya Kang. Oke, lalu adakah generasi sekarang gitu Kang yang tertarik misalnya belajar seni ketoprak gitu Kang? Pernah ikut terlibat yang era anak-anak zaman Kalau sekarang? yang ketoprak saya kira Ada regenerasinya Kang? kayaknya Belum? ya, enggak ini. Jadi kalau toh ada ya 1-2 lah, enggak ini, enggak Iya. terlalu. Tapi bisa dilatih nggak sih Kang? Maksudnya ketika nanti suatu saat misalnya Kang Yudi ada permintaan pementasan gitu, butuh pemain yang lebih fresh gitu, bisa diadakan gitu Kang? Ya itu bisa tapi ya prosesnya lumayan. Lumayan Itu Kang harus ya? harus Karena kan harus kerja keras pasti beda itu. ya Kang? Iya, harus kerja keras. Jadi kalau- gini Mas, Gimana Kang? kita kan sebenarnya dihadapkan oleh sesuatu yang abu-abu Ya, depan mata kita. Yang sebenarnya kita mampu melakukan apapun. Tapi kita tidak jelas akan menghadapi siapa. Dengan siapa kita akan kayak berhadapan. ada tembok ini, Pak. Iya. Lah, ini maka dari awal saya bilang harus ada kekuatan politik kekuasaan oke. yang Punya power, punya ya. goodwill untuk mengembangkan ragam kebudayaan termasuk ketoprak. Betul. Karena apa? Anak-anak sekarang untuk milenial Gen Z tidak mengenal ketoprak. Kalau milenial masih Kang, saya milenial masih Kang, masih kenal. Jenengan masih Iya, kenal. kalau yang di bawah saya. Seusia jenengan banyak Yang lainnya. juga tidak kenal. Iya. Karena apa? Mereka memang tidak pernah berhubungan langsung. Betul. Bagaimana caranya agar milenial Gen Z ini mengenal ketoprak? Ya dipertemukan langsung, dihadapkan langsung. Ya. Saya di rumah punya sanggar seni. Saya terkadang melatih anak-anak main ketoprak, main teater, menari, karawitan, gebek-gebekan. Ya. Karena saya sanggar seni itu macam-macam apa saja. Betul. Suatu saat saya kenalkan ketoprak ke anak-anak, mungkin anak SD, SMP atau SMA. Ternyata ketika mereka saya latih dalam tempo 1-2 bulan, mereka sudah tampil hebat. Bisa ya Kang berarti? Pasti Berarti bisa. intinya tergantung kemauannya Kang, dan juga orang-orang seperti Kang Yus ini yang juga harus tetap ini juga Kang Punya fighting spirit. Ya, Punya melahirkan generasi penerus gitu ya Kang? Iya, semua harus punya fighting spirit. Apa tujuan kita? Kalau saya tujuannya membuat sanggar seni. Ini sanggar seni. Saya bisa hidup dari sanggar seni saya. Ya. Tapi beda kalau saya umpamanya punya tuntutan pada pribadi saya akan hidup dari ketoprak. Maka saya harus hidup dari ketoprak. Nah, ketika ini tuntutan hidup dan tuntutan kesenangan menjadi satu kesatuan, ini memungkinkan kita menciptakan apapun. Persoalannya adalah ketika saya mencoba menghidupi ketoprak, tapi tidak bisa hidup dari ketoprak. Ini ada keterputusan mata rantai. Sehingga ketika saya sudah tidak punya uang untuk makan, go udut ora bisa, akhirnya semangat juangnya Menurun. Daya kreatifnya menurun. Kemudian kesempatan untuk menampilkan menurun. Nah, kita-kitalah yang sebenarnya para seniman di masyarakat yang harus pandai-pandai mencari peluang. Ya. Katakanlah gini,
di Kemenbud ada dana Indonesiana. Kita manfaatkan dana Indonesiana untuk mengisi ruang publik dengan ketoprak. Contoh seperti itu. Ya. Kayak Kang Yuti dengan Wahyu Kencana. Kencananya ini mengajukan ke Kemenbud. Nah, mungkin seperti itu. Nah, nanti ada dana yang digelontorkan untuk pertunjukan ketoprak. Ya seperti ini, saya kemarin ke Italia. Ya. Kita bicara internasional ya. Bisa tampil di Venice, di Rome, dan Naples. Waktu itu tari ya Kang? Ya saya bawa calung Banyumasan. Calung sama tarian ya Kang? Ya calung Banyumasan itu saya kemas. Di dalamnya ada Lengger. lengger, ada ebek, ada jemblung, ada cowongan. Saya kemas sebuah pertunjukan selama kurang lebih 1,5 jam, 90 menit tiap panggung. Dan saya menggunakan fasilitas dari dana Indonesiana untuk keperluan perjalanannya. Baik. Jadi saya kerjasama dengan Jason Giudiosini di Italia itu untuk penyelenggaraan di sana sama fee untuk seniman. Nah, sedangkan untuk perjalanan saya menggunakan fasilitas dana Indonesiana. Oke. Baik. Alhamdulillah masih disupport ya Kang ya? Iya lah, artinya kalau saya bisa seperti itu, yang lain pun pasti bisa. Oke. Yang penting punya program yang jelas, rancangannya, lini masanya jelas, kemudian target goal jelas, dampak impact-nya itu jelas. Itu pasti akan dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Oke. Seperti itu. Dan itu tanpa potongan kecuali pajak loh ya. Oke, baik. Nah sekarang Kang Yudi pernah nggak ada usaha dalam arti dengan dinas terkait gitu untuk kembali supaya Wahyu Kencana ini berkibar lagi namanya Kang? Selama ini sih belum. Ini Belum ya Kang? Terima kasih ini ada informasi dari Kang Yus. Cuma yang memang ada dua yang harus digarisbawahi Bapak. Dengan adanya dana ini kan sifatnya insidensil lah ya. Katakanlah tambah obat ini ya. Nah, yang lebih penting lagi saya kira yang di depan itu yang disebutkan Kang Yus, adanya politik will dari pemerintah untuk goodwill ya. Iya, goodwill-nya itu harus betul-betul maulah menghidupkan kesenian yang ada. Tapi dari dana Indonesia itu ada dana untuk organisasi, organisasi. Itu bisa sampai 1,5 miliar lah. Sekarang masih berarti Kang? Sampai di era sekarang masih ya? Setiap tahun ada. Karena itu dari dana abadi kebudayaan. Yang setiap tahun akan ditambah terus. Kalau dari Pemkab Banyumas sendiri Kang, ada support sendiri? Mungkin Kang pernah sounding gitu ke dinas terkait? Ya paling kalau kita itu dompleng dari event-event di Pemda aja gitu Pak. Iya, kemarin kan kayaknya ada wacana dulu mau setiap bulan ada pementasan di desa-desa atau kecamatan. Saya pernah dengar itu. Wacana itu sering sih. Tapi emang belum terlaksana, tapi pernah disampaikan belum ke Kang Yudi? Kalau ke saya sendiri sih belum. Belum ya? Itu sebenarnya ada kayak ini minggu-minggu ini juga ada di Lawa. Itu dengan dana dari Pemkab Banyumas. Tapi mereka kan tidak fokus hanya satu jenis kesenian saja. Iya, banyak. Ada wayang kulit, mungkin tari-tarian, sendera tari, macam-macam. Malah kayak yang sering epic apa ya? Nah, iya, salah satu. Itu seperti itu. Oke. Jadi kita kalau saya sih tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Artinya gini, karena ketidaktahuan mereka. Mereka tidak tahu bahwa ini urusan wajib di bidang kebudayaan ini memerlukan biaya besar. Taunya kebudayaan itu kesenian. Dan kesenian ini hanya menghabiskan duit dok. Pentas loh. Iya, ini untuk pentas menghabiskan duit sekian. Padahal kalau kita bicara tentang seni budaya, kita akan bicara nilai. Itu kan kita akan bicara manusia. Ya. Manusia, nilai diri manusia. Bagaimana seseorang menjadi memiliki keakuan diri dalam kode yang positif, memiliki karakter, identitas, jati diri, loyalitas sampai dengan patriotisme, nasionalisme. Jadi kan ketoprak itu kan bukan sekedar hiburan ya, tapi juga bentuk ada pendidikan budaya di sana.
Nah, lalu menurut Kang Yudi, Kang Yus, apa nilai-nilai penting yang bisa ditanamkan dari pertunjukan ketoprak ini? Dari Kang Yudi dulu. Kalau dilihat dari ceritanya, Hmm. ketoprak itu banyak ngambil cerita dari sejarah dan babat gitu. Iya. Jadi legenda juga yang mungkin masyarakat mendapatkan cerita itu bukan dari sejarawan tapi dari ketoprak. Ketoprak. Iya. Jadi kayak bahasa tutur apa ya? Ya. Kan kalau yang di sini kan yang paling sering terkenal tuh Ande Lumut misalnya ya Kang ya. Ya, Anden dulu. Kalau sini babat Kamandaka. Kamandaka juga ya Kang. Itu kita tahu kan bukan dari buku, bukan dari Tapi dari ketoprak ya. iya, dari mulut ke mulut. ketoprak. Cerita tutur. Di antaranya itu dan dengan misalkan ini babat Kamandaka kan cerita tentang lingkup Banyumas termasuk babat Banyumas juga Iya. ada kan. Dengan tahu sejarah dan babat itu kan kita jadi lebih mencintai daerah kita. Lebih inilah. Oke, kalau menurut Kang Yus nilai pentingnya apa nih Kang? Jadi semua nilai itu bisa diadopsi dari sebuah pertunjukan. Kalau kita bicara pertunjukan ketoprak, ada nilai sejarahnya, ada nilai ekonominya, ada nilai estetiknya, ada nilai tentang keakuan diri, nilai diri manusia, nilai kemanusiaan ada, nilai humanisme ada, sehingga justru dari berbagai nilai itulah yang kemudian saya sering sebut bagaimana kita menciptakan rasa patriotisme dan nasionalisme pada bangsa Indonesia. Ya. Karena apa? Sekarang adalah situasi yang paling parah bahwa banyak di antara kita yang sudah kehilangan Indonesia dari otak kita. Ya. Di otak kita itu hanya kehidupan sehari-hari, pagi aktivitas mungkin sekolah atau bekerja atau kuliah, cari duit, kemudian siang capek, istirahat, kemudian nanti malam tidur, istirahat, kemudian mengerjakan sesuatu, HP-an, besok bangun pagi lagi, aktivitas lagi. Indonesia hilang dari otak kita. Ini persoalan terbesar mengapa Indonesia yang sebesar ini tidak mampu melahirkan negarawan yang hebat. Mengapa di Indonesia masih begitu banyak korupsi? Itu karena hilangnya sikap patriotisme dan nasionalisme. Ini persoalan mendasar yang harus kita gali bersama-sama cara pemecahannya. Salah satunya melalui Iya. Baik. Terakhir nih Kang, harapan dan pesan Kang Yudi, Kang Yus ya untuk pendengar dan juga pemirsa podcast ini, terutama generasi muda nih dalam menjaga budaya lokal khususnya ketoprak. Silakan. Ya, untuk anak-anak saya, generasi muda ini memang harus lebih mengenal bangsa sendiri, terutama budayanya, termasuk harus menghargai para leluhur kita. Kita bisa seperti sekarang ini kan karena proses dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, termasuk juga dengan mencintai budaya kita sendiri. Karena tadi panjang lebar disampaikan oleh Kang Yus, dengan mencintai budaya kita sendiri kan pada akhirnya nanti kita akan memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme. Juga saya harap nanti bisa berharap mungkin tentang kesenian, tentang kebudayaan ini masuk ke muatan lokal di pelajaran sekolah mungkin. Jadi Tambah mungkin ya Kang. diperkenalkan, jadi mereka kenalkan dulu lah sebelum mereka mau mendekat, kan paling tidak kenal, nanti sudah mendekat baru mereka bisa mendalami gitu. Saya kira itu. Baik, terakhir monggo Kang Yus. Oke, saya berharap ada kekuatan kekuasaan yang mempertemukan generasi muda dengan ketoprak dengan cara apapun, bisa dengan pelajaran intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, atau kegiatan pendamping yang sifatnya berkolaborasi dengan masyarakat, dengan sanggar seni dan kelompok ketoprak dalam konteks pembelajaran outing class, itu sangat mungkin. Yang menjadikan generasi muda ini kenal dengan ketoprak itu apa, bagaimana mereka bisa memahami di mana letak keindahannya, di mana letak keasikannya. Ketika mereka asik, mereka akan melakukan sesuatu dengan senang hati.
Tapi ketika ini menjadi beban, maka dia akan meninggalkan. Jadi mari kita bersama-sama gayung bersambut. Angger udah pakai dewek, Sapa maning. gitu Mas. Oke, luar biasa. Ya, matur nuwun Kang Yus, Kang Yudi atas cerita dan pemikiran yang sangat menginspirasi. Nah, dari obrolan tadi ini kita bisa melihat bahwa ketoprak ini bukan sekedar seni pertunjukan ya, tapi ada sarana pendidikan di sana, perekat sosial, dan cermin identitas budaya lokal. Dan semoga semangat pelestarian budaya terus menyala dan generasi muda makin peduli serta bangga dengan warisan seni daerah. Baik, saya Priyo mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk dengarkan podcast tematik hanya di Pro 1 FM dan juga saksikan di kanal YouTube RRI Purwokerto atau bisa secara streaming di aplikasi RRI Digital. Tetap cintai budaya sendiri karena dari situlah jati diri bangsa tumbuh. Sekali lagi terima kasih Kang Terima Yudi, kasih. Kang Ayus atas kedatangannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya Priyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.